ini. Selamat siang sahabat Suara Sidoarjo semuanya. Siang ini saya Tika Amsar kembali menemani Anda, hadir untuk menemani Anda berbincang di talk show bersama Sekolah Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo. Nah, kali ini tema kita adalah kegiatan belajar mengajar daring bahasa Inggris selama masa pandemi. Nah, via Zoom saat ini saya juga sudah bersama dengan narasumber kita yang akan berbincang selama kurang lebih 1 jam ke depan ya. Dan Anda yang sedang mengikuti juga perbincangan kita siang hari ini bisa bergabung juga tentunya. Anda bisa manfaatkan untuk interaktif di 031 896 1514 atau WA di 0821 3264109 via Zoom. Saat ini saya sudah bersama dengan, saya ingin sapa dulu dong ibu gurunya karena kita tema kita kali ini adalah berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar bahasa secara daring bahasa Inggris ya. Nah, jadi yang hadir bersama kita siang hari ini ada guru bahasa Inggris dari Sekolah Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo. Ada Ibu Lindayani Natalia SS. Selamat siang. Iya, selamat siang. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik saya. Oke, Bu Linda ya panggilannya ya? Iya, saya dengan Bu Linda. Iya, Bu Linda ini lagi ada di mana sekarang, di sekolah atau di rumah nih? Ya, ini di sekolah Ibu, di ruang IT. Oke, lagi ada di sekolah ya. Nah, hari ini nanti Bu Linda juga akan ditemani oleh siswa-siswinya yang begitu berprestasi. Kalau saya lihat dari beberapa kurikulum vitae-nya untuk prestasi-prestasinya dari siswa-siswinya ini luar biasa sekali nih sahabat. Banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah didapatkan oleh siswa-siswinya dari Bu Linda juga yang siang hari ini nanti ada 3 orang ya Bu Linda yang akan berbincang dengan kita ya. Iya ya, ada 3 siswa yang terpilih, memang mereka bisa mewakili Sekolah SD Pembangunan Jaya. Seperti itu. Oke, sekarang juga sudah bersama kita ya via Zoom ya. Saya ingin sapa dulu. Boleh, saya ingin sapa dulu. Yang pertama ini ada Rasya Putra Syakib Islami. Halo Rasya. Rasya yang mana ya? Nah, selamat siang Rasya. Ini kayaknya masih ke mute mungkin. Belum terdengar suaranya. Siang. Halo, apa kabar? Baik. Baik. Lagi di rumah aja ya ini ya? Iya. Oke, baik. Nah, Rasya ini kalau saya dapatkan informasi tentang prestasi yang sudah diraih, ini luar biasa sekali loh ya. Mulai dari, tapi kayaknya hobinya lebih banyak ke musik ya Rasya ya? Iya. Nah, Rasya ini sahabat, dia ini pernah mendapatkan juara pertama first winner at SOR Ahmad Dhani School of Rock ya untuk drum competition tahun 2015. Terus tahun 2016 juga masuk di kategori A dan B untuk first runner up Ciputra Drum Competition. Ini memang pinter main drum gitu ya. Sejak umur berapa nih suka main drum Rasya? Sejak TK. Oh, sejak TK. Wow, ini memang sebelumnya ikut les-les drum gitu ya? Iya. Terus ikut lomba-lomba gitu ya? Oke. Nah, Mama Rasya ini sahabat juga juara 3 tim drum band SD Pembangunan Jaya 2 kejuaraan Piala Bupati Sidoarjo tahun 2017 ya? Iya. Wah, waktu itu mengalahkan berapa orang? Kurang inget saya. Udah lama banget ya, 2017 loh. Iya. Oke. Nah, ini banyak sekali prestasi-prestasinya juga selain di musik, di drum. Ternyata Rasya ini juga pernah mendapatkan first winner futsal turnamen Singapore National Academy Cup 2020 tahun lalu dong ya? Iya. Oke, itu turnamennya di Singapura ya? Bukan. Di mana? Di dekat Warus itu. Oh, di daerah Sidoarjo aja gitu ya?
Iya. Tapi turnamen ini adalah tingkat nasional ya, internasional bahkan ya. Iya, benar sekali. Oke, nah dan juga penerima beasiswa siswa berprestasi dalam bidang akademik SD Pembangunan Jaya 2 tahun 2020 gitu ya, tahun lalu ya. Tahun ini kira-kira apakah bisa bertahan? Ya, mudah-mudahan saja. Mudah-mudahan ya, tetap semangat ya Rasya. Nah kali ini saya juga bersama dengan Arya Wirayuda, siswa kelas 6B. Kalau Rasya tadi kelas berapa Rasya? Kelas 6. Kelas 6 juga ya. Oke, ada Arya Wirayuda, siswa kelas 6B juga yang berprestasi sebagai juara harapan 2 FGSO Festival Gesek Soko Oma 2020. Yuk Cilik Berbakat 2019, juara 1 Lomba Cipta Alat Peraga 2018 dan juara 1 Performance GW 2018. Halo Arya. Halo. Selamat siang. Siang. Apa kabar? Alhamdulillah saya baik. Wow, keren ya. Aduh, bagus banget ini conversationnya berbicaranya juga bagus banget. Nah, pantas nih jadi juara Yuk Cilik Berbakat 2019. Nah, ini tapi saya penasaran, GEW itu apa sih? Loh, itu Global Entrepreneurship kepanjangannya. Oh, Global Entrepreneurship. W-nya apa? Ya, Global Entrepreneur itu udah kayak termasuk. Oh gitu ya, jadi satu gitu ya. Oke, nah ini kan Yuk Cilik Berbakat 2019. Emang berbakat yang seperti apa sih? Oh, saya berbakat di bidang musik biola. Oh, oke, yang festival Gesek Soko Oma itu tadi juga biola ya? Ya, itu juga biola. Oke, jadi di musik juga ternyata hobinya ya, sama kayak Rasya tadi ya. Oke deh, baik. Nah, kali ini kita juga bersama dengan Natalia Nautilus Andres, siswa kelas 6B juga ya. Halo Daniel. Halo. Selamat siang. Siang. Apa kabar? Baik. Oke, tetap semangat ya, ini lagi di rumah? Iya. Oke deh. Nah, Daniel ini juga peraih beasiswa nih sahabat, kelas 6 tahun 2021, juara 1 di lomba alat peraga 2020, semifinalis lomba matematika dan IPA 2019, juga peraih beasiswa kelas 5 tahun 2018. Wow, begitu banyak prestasinya, dan ini karena memang suka matematika dan IPA ya. Iya. Sejak kapan nih suka matematika dan IPA? Biasanya tuh kan paling sulit kan, hitung-hitungan kayak gitu. Kenapa Daniel suka? Ya menantang sih. Jadi pingin belajar. Oke, dan seru gitu ya, dan hasilnya juga keren loh ya, semifinalis ikut lomba juga jadi semifinalis gitu ya, Daniel ya. Oke deh, baik. Nah, kali ini kita berbincang tentang kegiatan belajar mengajar daring bahasa Inggris selama masa pandemi SD Pembangunan Jaya 2. Nah, memang kita ketahui sampai sekarang pendidikan ini, proses belajar mengajar juga masih belum dilakukan secara tatap muka ya, masih secara daring. Nah, bagaimana pengalaman sendiri dari Bu Linda deh, kita ngobrol dulu dengan ibu gurunya, Bu Linda, terkait dengan bahasa Inggris. Ini kan juga sebetulnya ya susah-susah gampang gitu ya kan. Karena pronunciation-nya kan kalau kita mau ngomong bahasa Inggris itu kan harus tepat, dan keliru sedikit aja itu artinya juga udah beda gitu kan. Bahasa Inggris dengan matematika kalau bagi saya sama. Sama sulitnya, sama menantangnya gitu Bu Linda. Bagaimana dengan Bu Linda sendiri melihat siswa-siswi yang dalam hal belajar secara daring ini, terutama untuk bahasa Inggrisnya, itu seperti apa sih? Kalau selama ini yang kita jalani di masa kita Ibu hampir sama seperti kalau tatap muka ya. Karena kalau pembelajaran kami dalam bahasa Inggris itu tidak ada software-nya, jadi mudah. Apalagi kalau di masa pandemi ini nggak jauh berbeda, karena tinggal video-videonya, mata pelajarannya dan materinya secara online ke anak-anak sehingga mudah dimengerti, sehingga tidak mengalami kesulitan yang berarti. Karena juga buku panduan yang kami pakai itu bukan buku lokal yang dipakai, jadinya secara pengucapan pun maupun pelafalannya ataupun konteksnya sudah sesuai dengan untuk native speakernya sendiri. Jadi anak-anak tinggal mengikuti dan berlatih, seperti itu Ibu.
Iya, kalau di pembangunan Jaya 2 sendiri bahasa Inggrisnya ini juga apakah sama dengan sekolah-sekolah dasar lainnya masuk di dalam muatan lokalnya atau ekstrakurikuler, Bu Linda? Kalau di Sekolah Pembangunan Jaya kami termasuk muatan lokal Ibu, jadi sama seperti bahasa Jawa dan pelajaran komputer ya, TIK gitu. Oke, nah ini dia. Kalau sekarang ini kan bahasa Inggris itu kalau boleh dicontohkan Ibu Linda ya, bagaimana siswa-siswi ini bisa tertarik, bisa tetap melakukan pembelajaran secara benar begitu walaupun selama daring selama ini. Apakah harus satu-satu atau bagaimana gitu prosesnya kalau di Sekolah Pembangunan Jaya 2? Kalau di Sekolah Pembangunan Jaya sendiri kami kan per level ya Ibu ya, jadi per kelas itu memiliki buku textbooknya masing-masing, jadi tiap textbook itu kontennya berbeda-beda dan isinya juga sangat menarik, bisa ditanyakan ke anak-anak sendiri, jadi tiap level itu membuat mereka, apalagi buku yang kami pakai kan miliknya National Geographic, jadi bisa saya putarkan langsung video-video yang berkenaan dengan materi yang diajarkan di channelnya National Geographic sendiri, jadi mereka pun sangat tertarik, bahkan kalau mereka tertarik bisa eksplor langsung sendiri setelah kelas usai. Saya sudah pernah sarankan ke anak-anak kalau tertarik lebih banyak bisa mengunjungi channelnya YouTube National Geographic, jadi mereka bisa mempelajari lebih lanjut seperti itu Ibu. Oh oke. Keren nih ya. Saya jadi penasaran nih videonya kayak apa. ada video kah Bu Lida yang nanti mungkin bisa ditampilkan nanti ya, tapi ya kita bikin penasaran dulu sahabat Suara Sidoarjo. Nah kali ini sahabat kita membahas tentang kegiatan belajar mengajar daring bahasa Inggris selama masa pandemi SD Pembangunan Jaya 2. Apa saja sih yang begitu inovatif yang dilakukan oleh para pengajar ataupun guru bahasa Inggris terutama ya, karena bahasa Inggris kan juga seperti dijelaskan tadi bagian dari muatan lokal sendiri gitu ya. Nah presentasinya presentasenya Bu Linda dalam pembelajaran bahasa Inggris itu bagi siswa-siswinya itu dalam sepekan itu sampai berapa lama sih? Apakah itu juga seintens pada saat pembelajaran sebelum daring atau waktunya jadi berkurang ini Bu Linda? Maksudnya bagaimana ya Ibu? Minta tolong. Dalam presentase pembelajaran secara daring untuk bahasa Inggris itu di Sekolah Pembangunan Jaya 2 ini apakah waktunya juga cukup intens, misalkan seminggu berapa kali, terus selama berapa jam pembelajaran itu dilakukan begitu? Oh seperti itu. Kalau untuk pembelajarannya sendiri tetap sama seperti tatap muka seperti sebelum pandemi Ibu. Jadi untuk pelajaran bahasa Inggris kita punya 3 jam pelajaran, dan selama masa pandemi ini kan hitung kalau 1 jam pelajaran itu 25 menit. Kalau sebelumnya kan kita sampai 35 menit seperti itu. Jadi karena pandemi menyesuaikan. Nah 3 jam pelajaran itu ya dalam 1 minggu bisa 2 kali atau kadang bisa 1 kali langsung 3 jam pelajaran tersebut. Seperti itu Ibu. Oke, baik. Iya, nah ini kita pengen ngobrol juga dong ke siswa-siswanya yang sudah hadir nih. Ada saya ke Rasya dulu nih, Rasya. Nah, selama pembelajaran daring ini dalam pelajaran bahasa Inggris, kalau menurut Rasya sendiri seperti apa nih? Menurut saya pembelajaran bahasa Inggris dalam online kali ini menyenangkan karena di dalam buku-buku tersebut terdapat ada video dari National Geographic tersebut. Jadinya membuat kami lebih tertarik untuk belajar. Oke, videonya seru ya? Iya. Oke deh, baik. Kalau Arya sendiri gimana nih Arya? Saya ke Arya dulu dong. Iya, jadi untuk pelajaran bahasa Inggris daring ini menurut saya juga sama seperti Rasya, sangat menyenangkan ya, karena di dalam buku-buku tersebut kita dapat belajar tentang hal-hal baru, kita juga dapat lihat video-video di dalamnya. Nah, tapi kan nggak bisa didampingin langsung nih sama ibu gurunya, kan cuman lewat daring aja. Itu paham nggak sih, sulit nggak sih untuk memahami maksud dari apa yang diajarkan dalam pelajaran bahasa Inggrisnya? Sebenarnya tidak terlalu sulit, cuman sulitnya itu ketika kita kendala jaringan. Oke. Jadi waktu terputus-putus karena jaringan itu jadinya kan nggak terlalu jelas gitu ya?
Iya. Oke, baik. Kalau pengalamannya Daniel sendiri gimana nih Daniel? Ya kurang lebih sama kayak Rasya sama Awi. Ya menyenangkan. Di bukunya juga lebih menarik dipelajari. Videonya juga bagus untuk belajar, menarik juga. Oke. Ya. Oke deh, baik. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang kegiatan belajar mengajar daring bahasa Inggris selama masa pandemi di SD Pembangunan Jaya 2. Sahabat, saya tunggu untuk Anda yang juga ingin penasaran, ikutan sharing juga. Silakan bisa gabung di 0318961514, WA di 0821 3264109. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo gitu, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Joki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Ada tamu Pak, katanya dari KPK. Sudah cek identitasnya, keperluannya apa ya? Katanya dari KPK Regional 1. Dia menawarkan Bapak jalan keluar untuk kasus tambang tempo hari itu Pak. Loh, kita sudah clearkan semua urusan itu dengan benar. Kamu yakin orang itu dari KPK? Saya nggak tahu Pak, ngakunya sih begitu. Untuk menghindari penyalahgunaan nama KPK oleh pihak lain, Anda perlu tahu bahwa setiap bertugas, pegawai KPK dilengkapi dengan surat tugas dan kartu identitas resmi yang dikeluarkan KPK. Pegawai KPK juga dilarang menjanjikan atau menerima, apalagi meminta imbalan dalam bentuk apapun. KPK tidak membuka kantor cabang atau kantor perwakilan khusus KPK di daerah-daerah, serta tidak pernah menunjuk organisasi, lembaga, atau media manapun sebagai perpanjangan tangan, mitra, konsultan, pengacara, maupun perwakilan dari KPK. Pelayanan yang dilakukan oleh KPK bersifat gratis, serta merchandise KPK tidak diperjualbelikan. Informasi lebih lanjut mengenai KPK dapat dilihat di www.kpk.go.id serta melalui Twitter di @kpk_RI. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik yo. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan.
Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ya ampun, anakmu kok ngontot kino-kino ngene to yo? Tak PE mari. Kok ora duwe anak sih? Walah, anakku lagi gepeng, cengeng koyo bapake. Anak sampean iki mangane opo? Apa impor-impor kabeh ngono kae? Import. Sing penting susu karo tukokke buah sayur ning desa sebelah kuwi beres wis. Loh, ora ning market-market ngono kuwi to ning. Ya wis, yo rame-rame yo. Aku tak njupuk sayur buah dagangane mbokku wae. Pancen wong wedok pait medhit. Pantes anak lan bojone guru-guru. Yo mbayar yu Mas yo dagangane mboke dhewe. Buah dan sayur dari petani kita pasti menyehatkan, apalagi jika dibeli dengan jujur, pasti bikin makmur. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Suara Sidoarjo. Sahabat, kalau Anda melihat lampu penerangan jalan umum PJU padam, pohon tumbang di sekitar wilayah Sidoarjo, sekarang bisa melaporkan melalui aplikasi e-lingkungan. Sekarang DLHK Kabupaten Sidoarjo sudah meluncurkan e-lingkungan, sahabat ya. Caranya, download aja di Play Store, kemudian login dengan masukkan nama, nomor telepon, dan nomor induk kependudukan atau NIK. Setelah masuk, sahabat bisa langsung memanfaatkan layanan e-lingkungan. Untuk pengaduan, sahabat bisa langsung memilih buat pengaduan, kemudian tuliskan lokasi, dan klik tombol berlogo MAP atau map. Selanjutnya tuliskan deskripsi aduan, dan terakhir kirim foto dan data pengaduan untuk diverifikasi. Adukan lampu PJU padam, pohon tumbang melalui e-lingkungan. Informasi ini dipersembahkan DLHK Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kita semua pasti ingin semuanya balik normal. Bukan cuma sekedar new normal, apalagi balik lagi ke PSBB. Cepat atau tidaknya sangat tergantung pada tiap warga Sidoarjo. Jadi, selalu dan tetap ikuti aturan dan protokol kesehatan. Seperti pesan dari Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Saya mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat Sidoarjo, saat ini kita sedang fokus untuk antisipasi pencegahan COVID-19. Ingat tetap menjaga protokol kesehatan. Sidoarjo hebat, baik, berkualitas, cepat, dan terginas. Warga Sidoarjo, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar Sidoarjo segera normal dan kita semuanya balik dan bisa beraktivitas dengan tenang, lebih sehat. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Radio Suara Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Ya, sahabat, kembali di program Dialog bersama dengan Sekolah Pembangunan Jaya 2, kegiatan belajar mengajar daring bahasa Inggris selama masa pandemi. Kali ini sebelum kita lanjutkan berbincang dengan ibu guru bahasa Inggris ya, ada Bu Linda, juga ada Rasya, Daniel, dan juga Arya yang sudah bergabung dengan kita. Saya ke redaksi dulu, ada yang sudah bergabung ya, Rama? Ya, ada ya, pertanyaannya pakai bahasa Inggris loh ya. Waduh. Oh iya, harus itu. Wong kita lagi ngomong tentang bahasa Inggris ya kan. Ayo coba dibacakan dengan bahasa Inggris pertanyaannya. Coba ya. Yang pertama dari Putri di Bluru Kidul. Oke, jangan sampai salah loh bahasa Inggrisnya, nanti ditutup radionya. Kalau enggak kita langsung ada kursus nih dengan Sekolah Pembangunan Jaya 2 nanti bahasa Inggris. Oke, yuk Rama. Dari Putri di Bluru Kidul. How can the student discuss while itu pakai Google Translate ya? Nah itu, kayak itu kelihatan. Aduh, Bu Linda sampai ketawa ini Bu Linda. Pakai bahasa Indonesia aja ya? Iya sudah bahasa Indonesia, nanti saya yang membahasa Inggriskan. Bagaimana caranya murid bisa diskusi satu sama lain selama belajar daring? Nah, kemudian yang kedua dari Sinta di Prambon. Kalau di SD Pembangunan Jaya 2, apa setiap praktek pembelajaran bahasa Inggrisnya itu full menggunakan bahasa Inggris atau seperti apa ya? Oke. Ya, ya itu tadi dah. Sudah, nanti Bu Linda akan bahasa Inggris kan. Silakan Bu Linda. Gimana ini? Ya. Ini jawabnya Indonesia apa Inggris? Indonesia aja ya. Dicampur juga nggak apa-apa. Sambil belajar kita nih ya. Ya. Okay, yeah. So actually, in doing the discussion, students, I do the breakout room in the via Zoom, yeah, of course. So students, we do the grouping randomly, so they can discuss in a small group. Each student in each group consists of 2 until 3 or 4 students, depends on how many students presents that time, and then they can do the discussion based on the English worksheet that I give to them. And then after the breakout room, they can, after breakout room done, and then we can discuss together the answers for the next week. Like that. That is the answer for the first question. And then the second one, of course, we try to speak English in the English class fully, yeah. And then, but somehow some students sometimes some students don't understand the meaning. Of course, I have to translate, or I do the bilingual, because as you know that some students may be good in English, but some or the others maybe not fully understand the English itself, so I have to translate for them. But I try to do the fully English explanation for students so they can practice themselves and try the listening part or their listening skill. That is the answer of the second question. Thank you. Oke. Ya, jadi ada istirahatnya dulu, nanti akan setelah pembelajaran itu ada jedanya dulu, setelah itu dilanjutkan lagi di pekan depannya gitu ya. Berkelanjutan gitu ya istilahnya ya. Dan kalau ada yang tidak paham dengan arti atau makna dari pembelajaran bahasa Inggris yang mungkin ada di bukunya, itu diartikan dulu begitu ya, dijelaskan dulu ya oleh Bu Linda begitu ya. Tuh kan aku paham, tapi mengucapkannya ini loh ya. Aduh, ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Oke, pertanyaan kedua silakan. Udah dijawab. Oh, udah. Oh, sudah dijawab semua ya. Oh ya udah. Oke deh. Baik. Nah, sekarang waktunya kita pengen tahu dong Bu Linda, siswanya ini, saya ke adik-adik dulu ya. Siswa-siswinya dulu ini ada Rasya ataupun Arya dan juga Daniel. Ke Rasya dulu deh. Sekarang kita pengen tahu salah satu pembelajaran bahasa Inggris yang tema dari pelajaran bahasa Inggris yang selama daring ini yang paling berkesan, dirasakan yang paling berkesan selama daring ini, yang tema apa sih, yang tentang apa sih, dan silakan boleh dipraktekkan, disampaikan dalam bahasa Inggris juga. Yuk. Themes what I like is like history, I think. The history. About? The history. I like the history.
Oke, boleh sedikit diceritakan lagi lebih diceritakan lagi yang seperti apa begitu? In the history, we can watch the short movie, and we can learn from the movie. Yeah, something like that. Oke, ini Rasya ya. Bagaimana dengan siapa nih? Arya. Kalau Arya, bagaimana? Yeah, so my favorite theme of the book is actually a small creatures. We are learning about small creatures that we cannot see about with microscopes. That's my favorite. Baik, keren. Iya, kalau Daniel bagaimana? My favorite theme is a vacation theme. I can imagine where to go in another country, like Disneyland, something like that. Oke. Jadi vacation ya? Yes. Sama, saya juga suka kalau begitu. Apalagi pandemi nggak bisa kemana-mana gitu ya. Oke deh, baik. Nah, setiap siswa punya kenangan tersendiri dengan pembelajaran daring ini dan pelajaran bahasa Inggris ini. Kalau boleh tahu dari Bu Linda sendiri, praktek kalau pada saat dipraktikkan sendiri ya, atau melihat siswa-siswinya ini untuk bisa menyampaikan secara praktek itu melakukan penilaiannya ini seperti apa? Kalau dari Bu Linda sendiri, apakah ada nggak sih yang mungkin masih merasa malu-malu begitu, atau yang ya ada yang mungkin melatih keberanian untuk bisa berbicara begitu kan, karena proses daring dengan tatap muka seperti biasa itu kan berbeda begitu. Mungkin ada yang mungkin kalau tatap muka lebih berani, tapi kalau daring jadi kayaknya malu-malu gitu, Bu Linda. Ada nggak sih yang seperti itu siswanya? Ya, tentu saja ada ya Ibu ya. Jadi penilaian kami, I do the scoring for students of course from their performance, especially the speaking and their listening, and in some of unit that I've already explained to them, I give them project individually, of course, because they can do project by writing based on the topic or the theme of that unit. And then after sometimes I ask them to make the video recording based on their own, at home, yeah, of course, based on their own knowledge. And then after they Googling or searching the topic discuss, and then they record how they speak, and then send it to me on WhatsApp or maybe on another social media, and then that's how I score them individually, each student like that. Oke. Di-upload juga di media sosial gitu ya? Yeah, on YouTube maybe some of the, not all ya, on some if they have the channel, or maybe mostly on WhatsApp, because sometimes they don't have any social media besides Instagram or the other one like that. Oke, baik. Ya. Nah, ini dia ya, menggunakan semua media yang ada begitu ya, media sosial untuk perkembangan teknologinya juga nggak ketinggalan ya, meskipun ini pembelajaran bahasa Inggris gitu ya. Oke, keren. Nah, ini saya juga ingin sapa dulu Bu Linda, ada yang sudah bergabung dengan kita. Ada Bu Vina yang ada di Bluru Kidul. Selamat siang Bu Vina, terima kasih sudah bergabung. Apresiasi sekali, dan saya cukup tertegun melihat pintarnya para siswa-siswi ini yang sudah begitu fasih dalam berbahasa Inggris. Nah, kalau boleh tahu, apakah menumbuhkan minat dalam bahasa Inggris ini seperti apa sih kalau di Sekolah Pembangunan Jaya 2? Karena ada anak yang mungkin dia sebetulnya ingin bisa berbahasa Inggris, tapi mungkin karena ketidakpercayaan dirinya. Dan juga untuk siswa yang mungkin dia justru tidak tertarik dengan bahasa Inggris, bagaimana untuk menumbuhkan minatnya dalam bahasa Inggris? Mungkin ada tips nih dari Ibu Guru dari Sekolah Pembangunan Jaya 2. Terima kasih Bu Vina. Silakan Bu Linda, boleh ditanggapi dulu pertanyaan yang masuk? Ya, untuk ini saya pakai bahasa Indonesia saja ya. Memang secara jujur, beberapa siswa saya sendiri pun memang masih ada yang malu-malu. Sebenarnya mereka bisa, tapi mereka mungkin memang kurang percaya diri, karena saya sudah bilang ke anak-anak saya, ke anak didik saya, bahwa belajar bahasa asing apapun itu
tidak hanya bahasa Inggris, itu harus dipraktekkan. Karena kalau only memorizing, kalau hanya hafalan atau apa tanpa dipraktekkan, itu nama saja bohong ya. Jadi harus dipraktekkan, entah itu grammarnya salah atau apa, memang harus percaya diri ya. Karena tanpa percaya diri pun itu percuma. Jadi seperti murid saya ini, beberapa mungkin masih berlatih, mereka ada yang memang benar-benar bisa, tapi mereka mungkin public speakingnya kurang. Tapi bagaimanapun juga itu yang namanya practicing makes perfect, itu betul sekali ya. Jadi dengan berlatih itu membuat semuanya sempurna, tidak ada sesuatu proses yang cepat, semuanya, kecuali anak itu memang talent in language ya, jadi memang dia bakatnya di bahasa, jadi dengan cepat mungkin bisa lebih cepat dari temannya yang mungkin masih slow learner seperti itu. Tapi kalau memang dari dasarnya dia punya keahlian bahasa, itu dengan cepat. Nah, untuk menumbuhkan minat itu biasanya bisa menonton YouTube channel untuk yang video anak-anak, atau mungkin dari keinginannya sendiri untuk searching, googling, melihat channel seperti yang berbahasa Inggris seperti BBC News atau BBC untuk yang kids itu juga ada. Jadi di situ dia bisa melatih listening skill, dan juga untuk bisa berlatih pronunciation-nya secara mandiri. Seperti itu. Oke, baik Bu Vina, semoga apa yang disampaikan ini cukup menjawab ya pertanyaan dari Bu Vina. Silakan yang lain, sahabat Suara Sidoarjo, Anda yang juga ingin ikutan sharing pagi ini atau siang hari ini, silakan bisa telepon di 0318951514, WA di 082132640109. Saya jeda dulu sebentar sahabat untuk beberapa informasi berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Iya Mbak. Asap apa sih nih Mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan Mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, Mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya Mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Iya Mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya Mas. Mas, maaf Mas. Oh ya, ada apa? Maaf Mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya Mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya Mas. Iya, terima kasih Mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo, Your multi-platform radio. Penambahan jumlah kasus positif COVID-19 di Jawa Timur menunjukkan masih adanya penularan atau transmisi yang terjadi. Jumlahnya juga tidak main-main. Dari data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jawa Timur, penyebabnya sebagian besar karena tidak disiplinnya masyarakat melakukan protokol kesehatan. Ini dikatakan oleh Dr. Joni Wahyuhadi, Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur. SARS-CoV-2 itu virus yang sangat menular, tidak peduli siapapun, dekat pasti ditulari. Jadi kalau kita berseberangan begini sama orang yang sakit, kalau mau dicoba boleh, lepaskan masker, suruh batuk. Kalau enggak ketularan, bukan manusia. Menurut Dr. Joni, asal masyarakat tertib dan disiplin, potensi penularan bisa diminimalkan. Dan sebetulnya kita dipermudah oleh Tuhan untuk tidak tertular dengan pakai masker, menjauh, cuci tangan. Ya. Kalau misalkan ada orang batuk, kita curiga, ya kita cepat-cepat cuci tangan, cuci semuanya, raup dengan sabun, menghindar dari kira-kira yang kita curigai. Lebih baik kita berhati-hati sekarang. Kebiasaan seperti inilah yang harus dilakukan terus. Itulah normal baru ya. Jadi kita diminta nanti untuk tetap berperilaku seperti ini. Karena virus corona itu pasti tidak mungkin langsung hilang, pasti hilangnya pelan-pelan, dan itu pun beberapa ahli mengatakan tidak hilang belas. Yang masih ada dancing itu, naik turun. Jadi artinya tuntutan untuk hidup bersih, tuntutan untuk menjaga, beradaptasi dengan kebiasaan dan perilaku disiplin dengan protokol kesehatan.
Sahabat, supaya listrik aman saat musim hujan, cara mengantisipasi bahaya listrik saat banjir, matikan instalasi listrik di dalam rumah, cabut peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak, naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Bila aliran listrik yang terkena banjir tidak padam, hubungi kontak senter PLN 123, kontak senter PLN 123, hubungi institusi terkait penanggulangan bahaya banjir. Yang dilakukan ketika banjir surut, pastikan semua peralatan elektronik atau instalasi di wilayah banjir dalam keadaan kering. Lakukan penormalan listrik setelah instalasi dipastikan kering dan penandatanganan berita acara oleh Ketua RT, RW, atau tokoh masyarakat setempat. Listrik akan dipadamkan oleh PLN apabila rumah pelanggan terendam banjir atau gardu distribusi terendam banjir. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kali ini kita masih bersama dengan Sekolah Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo. Kita di program Go English kali ini membahas tentang kegiatan belajar mengajar daring bahasa Inggris selama masa pandemi SD Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo. Nah, ini ada berapa pertanyaan lagi yang sudah masuk sepertinya di redaksi. Yuk, Cindy atau Rama silakan. Ya, ada 4 yang sudah masuk. Yang pertama dari J di Porong. Di bahasa Inggris kan ini ya? Boleh kalau bisa. Sudah ditranslate soalnya. Is SD Pembangunan Jaya have listening test for the students cause the other regular school is just giving the student writing test. Kemudian yang kedua dari Linda. Is there any complaint from the parents along during the online class? Iya. Ya, terus? Yang ketiga dari Anis. Did you have strategy while doing online class so you don't get bored? Oke. Ini pertanyaannya ke siswanya ini. Siswa ya, oke. Yang keempat dari Selin di Tanggulangin. Beside the online class, how you learn English so you have that good skill? Oke, silakan. Mulai dari Rasya dulu. Mungkin tadi sudah cukup paham dengan pertanyaannya Rasya kira-kira? Can you repeat it please? Oke, diulang Rama. Pertanyaannya satu-satu dulu aja ya. Dari awal ini. Yang pertama dulu. Bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Nanti biar dijawab dengan bahasa Inggris. Oke. Dari J di Porong. Is SD Pembangunan Jaya have listening test for the students cause the other regular school ini ke Bu Linda deh kayaknya. The student writing test. Oke. Ini berarti ke Bu Linda deh kayaknya ya. Kemudian yang kedua dari Linda. Is there any complaint from the parents during the online class? Ketiga dari Anis. Orang tuanya dampingin enggak gitu ya? Komplain. Dari orang tua saat kelas online ini. Ada komplain apa enggak gitu? Wah, ini lebih ke Bu Linda ya, untuk bu gurunya ya. Oke. Kemudian dari Anis. Did you have strategy while doing online class so you don't get bored? Oke, biar nggak boring strateginya gimana gitu ya. Oke, terus? Kemudian yang terakhir dari Selin di Tanggulangin. Beside the online class, how you learn English so you have that good skill? Oke, baik. Rasya, pertanyaannya punya strategi apa nih biar nggak bosen belajar daring? Silakan disampaikan dengan bahasa Inggris ya untuk jawabannya. In the break times, usually I watching YouTube or watching some movie to get me not bored. Jadi sambil nonton TV gitu, film gitu ya, nonton film gitu. Oke. Terus punya tips lain nggak sih? Atau punya strategi lain nggak sih? I think just that to me. Oke, baik. Saya ke Arya. Ya, kalau Arya punya strategi apa nih biar nggak bosan dalam pembelajaran daring? Okay, so before you do online class, make sure that you eat your breakfast. It's super important, so you're not gonna lose your energy or anything. And then the second strategy is you take notes of everything you do not know. You take notes of everything, and when the class ends, you can ask the teacher of the parts of the materials that you do not know. Oke, baik. Itu aja Arya? Yes. Oke, thank you.
Saya ke Daniel dulu. Daniel? Kalau Daniel gimana nih strateginya nih? Ini kayaknya lagi suka main game deh, lihat dari headphone-nya ini. Enggak ya? Not really. Oke, kalau strateginya bagaimana biar nggak bosan belajar daring? I think eat your breakfast, stay focused on the class, or if you bored, you can maybe listening to some music you like. Yes. Oke, nah ini sebetulnya berkaitan dengan pertanyaannya dari Selin tadi ya. Pertanyaan ketiga, langsung saya ke siapa? Ke Daniel dulu. Daniel suka dengerin apa? Strateginya sambil mendengarkan musik gitu ya. Ini apakah juga salah satu cara untuk belajar bahasa Inggris juga atau melatih bahasa Inggrisnya dengan mendengarkan musik? Ini musik-musik dengan berbahasa Inggris juga atau bagaimana? Silakan dijelaskan bahasa Inggris dengan bahasa Inggris juga. Yes, music in English, it's really help. You can search in Google Translate. You can translate it with the Google. The lyric you don't know, you can translate it in Google Translate and find the music again and translate it again, so you can learn more vocabulary from the music. Oke, kalau Arya, apa yang dilakukan selain belajar secara daring ini untuk melatih bahasa Inggrisnya ya? Biasanya saya hampir setiap hari itu chatting dengan teman-teman saya dari luar negeri ya. Salah satunya cara agar kita bisa berkomunikasi adalah dengan menggunakan bahasa Inggris. Saya juga ingin melihat film berbahasa Inggris tanpa menggunakan subtitle, jadi saya bisa mengerti kata-kata di dalam film tersebut. Kalau dari Rasya sendiri? Iya. Ya, kalau Arya sendiri bagaimana? Rasya, apa yang dilakukan untuk melatih bahasa Inggrisnya selain mungkin dengan belajar secara daring ini di rumah? Biasanya saya juga belajar bahasa Inggris itu ketika sedang bermain online game online. Karena di dalam situ bukan hanya dari Indonesia saja, banyak juga orang yang bermain dari luar negeri. Jadinya untuk aku bisa berkomunikasi dengan mereka, saya harus menggunakan bahasa Inggris. Oke, keren. Nanti saya coba tiru ya. Keren deh. Baik, terima kasih. Dan saya ke Bu Linda dulu. Tadi juga ada Mas Jai dan juga Mbak Linda. Bu Linda juga, ini sama namanya ya, yang juga bertanya tentang bagaimana Rama tadi pertanyaannya untuk tes ya. Apakah ada tes gitu untuk masuk sekolah Bangunan Jaya 2? Iya, apa ada tes listening juga listening di SD Bangunan Jaya. Oh, oke. Silakan Bu Linda. Yeah, of course. Yeah, in our daily activity in English class, I take all skills score. Yeah. Writing, speaking, and then reading, their reading comprehension, and also all 4 skills of English. Yeah, listening. I take the score from their listening by giving their question. Yeah, giving my students some question, whether they understand or not. I know from their answer. Yeah, and then how they respond to my question, that is how I take score for their speaking assessment, yeah, like that. And then for writing, of course, from the project, yeah, from the assignment that I give them individually, and from there I can give score by writing and their reading skill, like that. That is my answer for the question. Oke, thank you. Nah, ini untuk menjawab pertanyaannya, tadi kalau untuk Bu Lindanya tadi apa? Untuk apa dari Linda tadi? Linda tadi ada komplain nggak dari orang tua selama kelas online? Kelas online secara daring ini pernah ada komplain tidak sih dari pihak orang tua gitu ya ke pihak sekolah? Ada pengalaman tidak Bu Linda mungkin? Luckily during this pandemic moment like this, there is no complaint at all, as long as I know, because
there is no one parent that give me message on WhatsApp, or maybe the students themselves giving me advice or complaint. There is no. Ya, lucky me. I think so. Thank goodness. Iya. Oke, baik. Dan terakhir, silakan. Saya ingin, karena waktunya juga sudah di penghujung untuk perbincangan kita atau program kita pada kesempatan kali ini. Silakan mulai dari Rasya, nanti bisa dilanjutkan oleh Arya dan juga Daniel. Bisa memberikan motivasi kepada teman-temannya ataupun para orang tua juga yang ada di luar sana yang mendampingi juga anak-anaknya untuk belajar daring, terutama untuk pelajaran bahasa Inggris. Boleh disampaikan dengan bahasa Inggris juga, silakan Rasya. You have to keep practicing English. You have to keep practicing English if you want your English was good. Oke. Ya. Kalau begitu selanjutnya dari Rasya saya ke Arya langsung. Arya. Okay, so same as Russia, you should learn hard so you can achieve something, achieve that you never get that English. So you have to study like every night so you can understand. I know this COVID-19 is been very hard for all of us, but all of us have to stay strong so we can get rid of this virus. Thank you. Okay, Daniel, silakan. And yeah, for me is you have to study hard, watch some English videos, and stay focused on class, and never underestimate anything in your class. It's important for that. Thank you. Oke, thank you. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Bu Linda. Terima kasih banyak atas waktunya, sharingnya juga. Semoga sukses selalu untuk adik-adik yang juga sudah bergabung juga untuk kali ini. Rasya, Daniel, dan Arya. Sukses selalu ya. Semangat dan tetap berprestasi tentunya ya. Thank you. See you again. Iya, thank you. Terima kasih untuk semuanya. Thank you. Ya, sampai ketemu lagi, Bu Linda. Oke, sampai ketemu lagi untuk semuanya yang sudah bergabung dari Sekolah Bungan Jaya 2. Terima kasih untuk yang sudah bergabung juga siang hari ini di program Go English, kegiatan belajar mengajar daring bahasa Inggris selama masa pandemi SD Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo.